La Gazzetta dello Sport mengulas suasana sehari setelah kekalahan Inter dalam derby yang dijalani tim di pusat latihan Appiano Gentile. Seluruh tim menyadari adanya risiko kegagalan di akhir musim. Karena itu, pada hari tersebut, pusat latihan terlihat cukup ramai meskipun hanya dijadwalkan sebagai sesi pemulihan setelah pertandingan. Di dalam tim, muncul kesadaran untuk menyingkirkan segala pikiran negatif. Mereka memahami bahwa untuk kembali membuka peluang bagi Milan, dibutuhkan kemerosotan total yang hingga kini belum terlihat, terutama melihat poin yang berhasil diraih tim saat menghadapi klub-klub papan tengah dan bawah di Liga, meski masih mengalami kesulitan dalam laga-laga besar. Seluruh jajaran klub juga hadir di Appiano Gentile sebagai bentuk persatuan, mulai dari BP Marotta, Piero Ausilio, Dario Bacin, hingga Javier Zanetti, semuanya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada pelatih Christian Chifu. Chifu dan manajemen klub juga sempat berdiskusi, namun pembicaraan tersebut lebih banyak menyinggung masa depan dibandingkan membahas kekalahan yang baru saja terjadi. Menurut laporan tersebut, Chifu selalu merasa mendapat dukungan dan apresiasi dari klub. Hal itu membuatnya tetap melangkah maju bahkan saat menghadapi masa-masa sulit. Kepercayaan itu pun dibalas dengan posisi puncak klasmen yang saat ini masih kokoh, sesuatu yang sebelumnya tidak banyak diperkirakan pada awal musim. Meski demikian, staf pelatih dan manajemen sepakat bahwa penampilan tim saat melawan Milan berada di bawah standar minimum, meskipun terdapat beberapa faktor yang meringankan, terutama karena absennya sejumlah pemain. Dari sisi pelatih, tidak ada teguran keras kepada para pemain. Chifu hanya menanamkan semangat untuk bangkit dan membalas hasil tersebut, dimulai dari pertandingan melawan Atalanta pada 14 Maret mendatang. Lini serang Inter tengah mengalami kebuntuan. Hal ini disoroti oleh Corriere dello Sport setelah Nerazzurri kembali gagal mencetak gol dalam derby melawan Milan. Pertandingan tersebut menjadi laga kedua secara beruntun bagi Inter tanpa gol. Sebelumnya, sepanjang musim ini, Inter hanya gagal mencetak gol saat menghadapi Liverpool dan pada derby putaran pertama. Penyerang terakhir Inter yang berhasil mencetak gol adalah Pio Esposito saat bertandang ke markas Bodo Glimt dalam laga di mana Lautaro Martinez masih berada di lapangan. Absennya Marcus Thuram semakin memperumit situasi. Meski demikian, penyerang asal Prancis itu juga tidak sedang dalam performa tajam, karena tidak mencetak gol dalam 6 pertandingan terakhir dan hanya sekali mencetak gol, yakni saat melawan Sassuolo dalam 12 laga terakhir. Dalam pertandingan melawan Milan, terlihat jelas bahwa dua penyerang muda Inter, Pio Esposito dan Enzio Boni, memang sangat berguna bagi tim. Namun situasinya berbeda ketika keduanya harus bermain bersama sejak menit pertama tanpa didampingi salah satu penyerang utama. Meski demikian, keduanya bukan satu-satunya pemain yang tampil kurang maksimal dalam derby tersebut. Secara keseluruhan musim mereka tetap dinilai sangat positif. Baik Esposito maupun Boni masing-masing telah mencetak 7 gol pada musim pertama mereka bersama Inter. Kontribusi mereka pun terasa ketika bermain berdampingan dengan Thuram atau Lautaro Martinez. Gelandang Inter Hakan Çalhanoğlu kembali mengalami masalah cedera. Pemain asal Turki itu dilaporkan mengalami sedikit gangguan pada otot aduktor paha kanan. Menurut laporan Corriere dello Sport, kondisi tersebut membuat Çalhanoğlu tidak dapat menjalani latihan normal. Akibatnya, ia dipastikan absen dalam pertandingan Inter melawan Atalanta dan juga masih diragukan untuk tampil saat menghadapi Fiorentina. Pelatih Christian Chifu berharap bisa mendapatkan kembali Çalhanoğlu secepat mungkin, terutama untuk mengandalkannya pada fase akhir musim. Sementara itu, ketika situasi sudah lebih tenang, klub juga akan membahas masa depan sang pemain. Kontrak Çalhanoğlu sendiri masih berlaku hingga 2027. Namun dalam menentukan langkah ke depan, klub juga akan mempertimbangkan rangkaian cedera yang kembali dialami pemain tersebut sepanjang musim ini. Jurnalis sekaligus komentator Riccardo Trevisani kembali membahas kontroversi yang terjadi di akhir derby Milan dalam program Fontana di Trevi. Trevisani menyoroti keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada Inter setelah dugaan handball oleh Samuele Ricci pada detik-detik akhir pertandingan.
Menurutnya, perdebatan yang muncul seringkali dipenuhi polemik yang tidak perlu, baik dari kubu Inter maupun Milan. Trevisani juga menyinggung berbagai narasi yang beredar, seperti tudingan Marotta League hingga perdebatan terkait insiden lain yang melibatkan Kalulu dan Bastoni. Ia mengajak para pendukung kedua tim untuk keluar dari cara berpikir yang terlalu dipengaruhi fanatisme dan mencoba melakukan analisis secara lebih jernih, baik bagi pendukung Inter maupun Milan. Trevisani menilai bahwa sebagian pendukung Milan saat ini menyebut insiden tersebut bukan penalti. Namun ia menegaskan, jika situasinya terjadi sebaliknya dan keputusan serupa tidak diberikan kepada Milan, maka reaksi yang muncul kemungkinan besar akan berbeda. Ia juga menyebut para pendukung mungkin akan turun ke jalan sambil mengibarkan bendera dan kembali membicarakan soal Marotta League. Karena itu, Trevisani meminta semua pihak untuk bersikap jujur terhadap diri sendiri dalam menilai sebuah situasi di lapangan. Menurutnya, tanpa kejujuran dalam menilai kejadian seperti ini, sepak bola tidak akan pernah berkembang menjadi hiburan yang serius dan sehat. Trevisani menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa dalam situasi seperti itu, tim manapun yang tidak mendapatkan penalti tersebut pasti akan merasa marah. Corriere dello Sport juga menyoroti suasana sehari setelah kekalahan Inter dalam derby Milan yang dijalani tim di Appiano Gentile. Menurut laporan tersebut, inti pesan yang disampaikan pelatih Christian Chivu kepada para pemain adalah ajakan untuk kembali fokus dan merebut Scudetto. Hari libur tim yang semula dijadwalkan ditunda hingga hari berikutnya. Keputusan itu diambil karena dianggap penting bagi tim untuk segera berkumpul dan berbicara guna kembali menyatukan kekuatan. Suasana di dalam tim memang dipenuhi rasa kecewa, namun tidak ada alarm besar yang berbunyi. Hal ini juga dipengaruhi oleh catatan performa Inter sebelumnya yang meraih 14 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 15 pertandingan terakhir, serta masih mempertahankan keunggulan 7 poin atas Milan. Dengan 10 pertandingan tersisa, posisi tersebut dinilai sebagai situasi yang akan diterima dengan senang hati oleh banyak pihak. Meski demikian, pertandingan di lapangan menunjukkan bahwa laga melawan Milan kerap dijalani Inter dengan kekhawatiran berlebihan. Ketika tim bermain dengan tempo rendah dan intensitas yang minim, permainan Inter menjadi mudah ditebak. Karena itu, Inter dinilai wajib menunjukkan reaksi saat menghadapi Atalanta. Tim juga diminta tidak menjadikan absennya sejumlah pemain sebagai alasan, meskipun dalam derby, Inter memang kehilangan beberapa pemain seperti Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu, serta Denzel Dumfries yang baru masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Kembalinya para pemain tersebut dipandang akan menjadi faktor penting bagi Inter dalam menghadapi fase akhir musim, terutama kehadiran Lautaro Martinez. Selain itu, di dalam kubu Nerazzurri juga terdapat keyakinan lain terkait insiden dalam derby, yakni dugaan handball Samuele Ricci. Mereka menilai situasi tersebut jelas merupakan penalti. Meski demikian, Inter memilih untuk tidak memicu polemik ataupun mencari pembenaran terkait keputusan tersebut. Inter berpeluang mencatat 2 rekor baru jika berhasil menjuarai Serie A musim ini. Hal tersebut disoroti oleh Tuttosport dalam edisi cetak yang terbit hari ini. Menurut laporan tersebut, Inter belum pernah memenangkan Scudetto setelah kalah dalam kedua derby melawan Milan dalam satu musim. Jika gelar berhasil diraih tahun ini, maka itu akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah klub. Tidak hanya itu, ada catatan lain yang juga berpotensi tercipta. Dalam era sistem 3 poin untuk kemenangan, belum pernah ada tim yang berhasil memenangkan Liga setelah kalah 2 kali dari tim yang berada di posisi kedua klasemen. Terakhir kali situasi serupa terjadi pada musim 1982-1983 ketika AS Roma berhasil menjuarai Liga meski 2 kali kalah dari Juventus. Fulvio Colovati menilai peluang Inter untuk meraih Scudetto masih sangat besar. Dalam wawancara bersama Virgilio Sport, Colovati mengatakan bahwa gelar Liga pada dasarnya masih berada di tangan Inter. Menurutnya, kecuali terjadi penurunan drastis dari tim Nerazzurri, ia tidak melihat kemungkinan besar bahwa persaingan gelar akan kembali benar-benar terbuka. Colovati juga menyinggung pertandingan Inter pada akhir pekan lalu, yang menurutnya sangat mirip dengan laga melawan Bodo Glimt. Ia menilai Inter tampil mudah ditebak, bermain dengan tempo lambat, dan hanya mampu menciptakan sedikit peluang. Situasi tersebut menurutnya justru sesuai dengan rencana yang diinginkan oleh pelatih Milan, Massimiliano Allegri.
Meski demikian, Kolovati mengaku kini menantikan reaksi dari Inter pada pertandingan berikutnya. Ia juga menegaskan bahwa Milan harus mampu memenangkan semua pertandingan tersisa jika ingin terus menekan Inter. Menurut Kolovati, meskipun Inter kalah dalam derby, tim tersebut tetap menjadi kandidat nomor 1 untuk meraih Scudetto musim ini. Meskipun Lazio meraih kemenangan 2-1 atas Sassuolo, suasana di sekitar klub tetap dipenuhi ketegangan. Hal ini terjadi karena aksi boikot dari kelompok supporter masih berlanjut, yang juga terlihat pada pertandingan terakhir ketika Stadion Olimpico tampak setengah kosong. Setelah adanya seruan dari para pemain dan pelatih Maurizio Sarri, kelompok supporter terorganisir Lazio akhirnya mengumumkan penghentian sementara aksi boikot menjelang pertandingan melawan Milan. Melalui pernyataan resmi, mereka mengajak para pendukung Lazio untuk kembali memenuhi Stadion Olimpico pada laga yang akan digelar Minggu 15 Maret. Dalam pernyataan tersebut, para ultras tetap melontarkan kritik keras kepada Presiden klub Claudio Lotito. Mereka menyebut bahwa hanya seseorang yang serakah dan tidak memahami sejarah serta perasaan para pendukung yang tidak mampu mengerti semangat yang dimiliki komunitas Lazio. Meski demikian, para supporter memutuskan untuk memberikan satu bentuk dukungan terakhir bagi tim musim ini dengan menciptakan koreografi di stadion serta memberikan dukungan kepada tim dan pelatih. Namun mereka juga menegaskan bahwa setelah pertandingan tersebut, mereka tidak akan kembali masuk ke stadion untuk laga kandang hingga akhir musim sebagai bentuk protes terhadap manajemen klub. Para supporter mengakui bahwa keputusan tersebut sangat menyakitkan karena untuk pertama kalinya mereka harus menjauh dari tribun yang selama ini mereka anggap sebagai rumah sendiri. Namun mereka menilai langkah itu menjadi satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa mereka tidak ingin dianggap ikut bertanggung jawab atas kegagalan manajemen klub. Sebagian pihak juga menilai keputusan supporter Lazio untuk kembali hadir di stadion saat melawan Milan merupakan bentuk solidaritas terhadap supporter Inter, mengingat kedua kelompok pendukung telah menjalin hubungan persahabatan selama puluhan tahun.